Boleh Pak, senyum yang paling lebar. Salam lestari, tuh luar biasa. Pak, salam lestari untuk kita semua. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, karena kita masih ada satu sesi acara lagi. Ya, luar biasa. Luar biasa, wow. Mira, wujud nyata. Kerja Wujud keras nyata dari Satgas PKH. Betul sekali. Setelah kita saksikan, tadi adalah penandatanganan BAP, pengembalian kawasan hutan dan juga Taman Nasional Tesonilo. Baik, selanjutnya kami undang dan kami persilahkan sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Bapak Syafri Samsudin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir sebagai pengarah dan para Wakil Menteri yang hadir, Jaksa Agung selaku Ketua 1 Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI selaku Wakil Ketua 2 Pengarah Satgas PKH, Kapolri yang diwakili oleh Kabar Eskrim selaku Wakil Ketua 3 Pengarah Satgas PKH, Jampitsus selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH, Kasum TNI selaku Wakil Ketua 1 Pelaksana Satgas PKH, Kabar Eskrim sendiri, ya 2 in 1 hari ini. Selaku Wakil Ketua 2 Pelaksana Satgas PKH, Bapak Gubernur Riau yang saya hormati, para pejabat utama kementerian dan lembaga yang terkait, yang juga sekaligus sebagai anggota pelaksana Satgas PKH, Komisaris dan Direktur Utama PT Agrinas Palma, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita menerima limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang digelar pada hari ini, yang kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Setiap kali kita diundang Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung, kaitan PKH ini, suasana kebatinan berbeda Pak JA. Biasanya orang kalau diundang Kejaksaan Agung, pada hari ini seperti yang terlihat suasana sumringah dari para hadirin sekalian. Suasana kita diundang oleh Pak Jaksa Agung dalam keadaan aman. Kenapa aman? Karena hasil kerja Satgas PKH ini sangat mempunyai arti kepada negara dan bangsa. Jadi mungkin masih ada satu bagian lagi Bapak harus mengundang kita lagi agar supaya memenuhi target yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pengarah dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui semua, dan tadi kita sudah dengarkan laporan Jampitsus dan Satgas Garuda tentang upaya kita untuk melestarikan
Taman Nasional Tesonilo. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam rangka kita menjalankan amanat Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan, maka saya perlu sampaikan di sini bahwa keberadaan Satgas PKH ini merupakan langkah strategis dan merupakan satu terobosan yang ditujukan untuk multidifensi bagi keberpihakan kita kepada rakyat dan juga untuk menyelamatkan kepentingan nasional dalam rangka memelihara fungsi kawasan hutan di Indonesia. Sejak bulan Februari tahun 2025, tepatnya tanggal 4 Februari, sampai dengan pertengahan tahun ini, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali terhadap lebih dari 2 juta hektar lahan target yang saat ini sedang dilakukan seperti yang kita lihat di dalam laporan Jampitsus maupun juga laporan dari Dansatgas Garuda. Ini adalah satu hasil yang maksimal yang dicapai oleh Kabinet Merah Putih yang sudah kita tunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya, yang sampai saat ini baru kita capai hasil yang kita harapkan. Hal ini kita patut syukuri karena ini adalah usaha bersama dari semua pihak yang terkait di dalam Satgas PKH ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa target kita adalah 3 juta hektar yang harus kita capai pada bulan Agustus 2025. Jadi masih kita berusaha kerja keras dan kerjasama dari semua pihak secara lintas sektoral maupun juga aparat yang di bidang vertikal dan juga yang di bidang horizontal. 3 juta hektar target yang kita ingin capai ini terdiri dari lahan sawit, kawasan taman nasional, dan juga hutan tanaman industri atau HTI, dan juga kewajiban plasma yang saya diingatkan oleh Bapak Menteri ATR tadi. Perlu kita ketahui bahwa lahan yang kita kuasai ini sebelumnya dikuasai secara ilegal di dalam kawasan ini, dan ini kita tertibkan. Tadi sudah disampaikan oleh Jampitsus dan juga Dansatgas Garuda, dan kita lakukan secara dialogis dan kita melakukan pendekatan humanis. Walaupun demikian, tindakan terukur dalam rangka penertiban ini tetap kita siapkan, tapi ini adalah langkah terakhir bagi kita apabila kita perlu melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, lahan yang sudah dikuasai oleh Satgas PKH ini akan diserahkan seperti yang kita lihat tadi kepada kementerian terkait, yang selanjutnya dilakukan penilaian bagi yang mempunyai nilai ekonomis akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk dikelola oleh PT Agrinas Nusantara, Agrinas Palma Nusantara yang akan melaksanakan pengelolaan ini. Ini adalah satu fakta sejarah bahwa sepengetahuan saya belum pernah ada perusahaan BUMN yang mengelola sawit sejumlah 833 hektar besarnya. Ya.
ini adalah satu tantangan, tapi juga ini adalah merupakan harapan kita bahwa kita akan mengelola sawit ini untuk kepentingan nasional dan kita akan dedikasikan untuk keberpihakan kita kepada kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah dalam melindungi konservasi alam dan hayati melalui Satgas PKH ini telah menertibkan kawasan konservasi strategis termasuk Taman Nasional Tesonilo. Saya kira saat ini Indonesia akan bisa menjawab kepada dunia bahwa kita melakukan upaya reforestasi yang merupakan harapan dunia bahwa kita memperhatikan lingkungan hidup yang ada di wilayah kita. Kita masih mempunyai sekian banyak taman nasional yang harus kita jaga lingkungannya, jaga kelestariannya, tetapi pula ini merupakan upaya keras karena masih ada oknum-oknum yang tidak memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik ini. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh PKH ini akan terus berlangsung dan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga instansi vertikal yang ada di kawasan tempat kita akan bekerja ini. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2004 sudah 21 tahun sudah terjadi perambahan masif dan aktivitas ilegal di Taman Nasional, dan saya kira kita semua tahu bahwa memang ada ketentuan yang melarang untuk melakukan suatu kebun yang berimplikasi ekonomi di dalam Taman Nasional ataupun di daerah hutan lindung. Dan ini merupakan satu aktivitas yang ilegal yang kita perlu untuk menertibkannya. Penertiban ini ditandai dengan komitmen pemerintah dan juga keberpihakan kita kepada rakyat untuk menjaga kawasan hutan lindung dan meningkatkan kehidupan keanekaragaman hayati. Selain aspek kita lihat tadi bagaimana binatang-binatang yang harus kita lindungi itu terpaksa harus hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat lain yang belum tentu dia bisa mengalami kehidupan yang sama. Oleh karena itu, eksistensi Satgas PKH akan memberi dampak positif dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan juga terhadap pendapatan negara. Jadi di samping masalah ekologis juga kita ingin untuk meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan oleh Satgas PKH. Kewajiban perpajakan dari para wajib pajak yang terlibat dalam penguasaan kawasan hutan ini sudah kita dapatkan, dan walaupun mempunyai nilai yang belum signifikan, tetapi kita sudah menerima pajak sebesar 605 miliar rupiah dengan rincian dari Satgas PKH 165 dari PBB dan 448 miliar dari non-PBB. Hal ini mencerminkan bahwa satuan tugas juga telah menimbulkan kesadaran kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hasil yang dicapai oleh Satgas penertiban kawasan hutan ini sejak bulan Februari sampai bulan Juni ini sudah mencapai 2 juta dan akan kita targetkan menjadi 3 juta pada bulan Agustus. Ini adalah suatu wujud dari bagian pengabdian kita kepada negara dan bangsa untuk pemulihan aset negara dalam bentuk fisik
dan sebagai wujud keberpihakan kita kepada rakyat untuk mendukung program pemerintah dalam melaksanakan strategi transformasi yang sama-sama kita akan jalani bersama. Oleh karena itu, tugas PKH yang saat ini sedang berjalan dan masih akan menjalani tugasnya memerlukan dukungan penuh dari seluruh kementerian serta instansi pemerintah lainnya sebagaimana yang diatur oleh pasal 5 Perpres nomor 5 tahun 2025. Intinya kita memerlukan sinergi, soliditas, lintas sektoral yang merupakan kunci daripada kesuksesan proses penertiban yang kita jalankan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Satgas PKH, seluruh pengarah, dan seluruh aparat yang ada di pemerintahan daerah yang ikut serta berpartisipasi di dalam mensukseskan amanat Perpres nomor 5 tahun 2025 ini. Kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup panjang karena amanat Perpres nomor 5 tahun 2025 tidak hanya meliputi kawasan sawit, lahan hutan, tapi juga akan masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan. Dan ini tentunya kita akan bekerja keras lagi dan kita akan menerima pengarahan dari Bapak Presiden untuk memulai tugas yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan dari saudara-saudara, dan saya tahu Panglima TNI telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kenaikan pangkat Brigadir Jenderal Dodi menjadi Mayor Jenderal. Jadi Jenderal Dodi memang tidak mudah jadi bintang 2. Ya. Harus belasak belusuk, harus jalan di lumpur, jangan sampai mencapai bintang 2 hanya jalan di karpet. Ya. Demikianlah yang ingin saya sampaikan beberapa hal ini. Saya kembali ingin mendorong kehadiran dan partisipasi semua pihak di dalam mensukseskan amanat Perpres nomor 5 tahun 2025 ini agar supaya kepentingan nasional kita dalam mencapai strategi transformasi bisa berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dampingi Pak Jaksa Agung sebagai tuan rumah. Tadi kan saya udah bicara, bisa diambil rilis. Kalau ada pertanyaan nanti bolehlah. Pak JA silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita telah melaksanakan penyerahan penguasaan kembali kawasan hutan tahap 2 ya. Tahap 2 seluas lebih dari 1 juta hektar. Dan penguasaan Taman Nasional Tesonilo ini yang ada di Riau ya, kami serahkan kepada Menteri KLH. Itu acara hari ini. Kemudian pelaksanaan ini adalah dalam rangka pelaksanaan dari perintah Bapak Presiden dalam rangka penguasaan kembali
kawasan hutan maupun adalah kawasan sawit yang menguasai dan yang berada di lingkungan hutan. Dan tentunya ini yang mereka lakukan adalah dengan secara ilegal. Dan kami lakukan penguasaan kembali atas tanah-tanah tersebut dan nanti pengelolaannya kami akan diserahkan kepada Agrinas. PT Agrinas adalah suatu bentukan baru, ya, bentukan baru dari BUMN dalam pengelolaan sawit hasil dari penguasaan kembali kawasan hutan ini. Silakan kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan. Ya, Bim, yang 3 juta itu bukan hanya kebun sawit aja, bukan hanya sawit. Ya, ada tanaman-tanaman industri juga itu menjadi objek dari pengambil alihan. Itu. Ya. Kalau boleh dijelaskan tadi dari 2 juta yang sekarang sudah dikuasai negara, itu kira-kira investasinya berapa besar yang sawit, berapa besar tanaman industri, berapa besar di reforestasi, dan untuk reforestasi sendiri nanti pelaksanaan oleh siapa? Presentasinya sedang kita hitung. Jadi kita yang penting kita kuasaan kembali dulu, kemudian presentasinya berapa-berapanya kita sedang menghitungnya. Ada pelaksanaan reforestasi Sementara ini tadi kan sudah disaksikan bahwa kami menyerahkannya nanti ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti kalau untuk berupa non sawit itu kan tidak di BUMN, artinya kami akan kembalikan ke KLH. Terkait SHM yang di BTNS Solilo itu kan katanya ada SHM ilegal. Saat ini penyelesaian SHM ilegal itu seperti apa dan udah ada tahap mana kayak gitu? Ya. Sampai kali ini, silakan. Jadi gini, ini ada yang sedang dievaluasi dan ada yang sudah dicabut. Silakan nanti Pak Menteri nanti dia akan menyampaikannya. Di sini saya ya Bang. Terima kasih. Yang SHM sebagian sudah kita batalkan, terutama yang memang murni tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tapi yang menjadi masalah hambatannya memang sebagian itu ada SHM yang tahun 1999 sampai tahun 2006 itu ada SK reforma agraria dari bupati setempat, terutama Bupati Inhu. Karena itu kita sedang evaluasi dan koordinasi dengan Pak Bupati untuk mengevaluasi dan mencabut SK reforma agraria. Kalau SK-nya dicabut nanti otomatis SHM-nya akan kita cabut. Terima kasih. Apa ada jumlah pastinya berapa 1758 yang dicabut? total SHM yang di situ. Sekarang yang sudah dicabut hampir 400-an yang sudah dicabut. Lainnya sedang kita teliti satu persatu apakah yang bersangkutan itu bagian dari yang reforma agraria atau murni tumpang tindih. Kalau yang bagian dari reforma agraria, sebetulnya masyarakatnya ini juga hanya menerima dari Pak Bupati. Nah karena itu kita minta Bupatinya mengevaluasi. Terima kasih. Bapak, mungkin mau tanya juga Pak ke Agrinas. Ini dengan menguasai 800.000 hektar, kan ini akan jadi perusahaan sawit terbesar, mungkin salah satu di dunia Pak. Itu kira-kira akan seperti apa produksinya dan juga rencana pengelolaan Ya. Menteri BUMN Pak Tiko. Iya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ada yang dikerjakan sendiri, ada KSKO, yang ketiga ada plasma. Itu.
nanti gini, kalau secara detail gini, ini kan dievaluasi sendiri oleh Kementerian BUMN. Nanti mungkin secara detailnya, kalau kita kan serahkan dulu ini dievaluasi, dianalisa, dan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN. Kalau media mau ikut serta di Agrina silakan. Terima kasih ya.